NTT kan menyumbang dua nama, dua diksi besar di Indonesia. Itu Apa tuh, Kak? satu, NTT terkenal sebagai pulau Cendana tuh. Iya. Ya. Yang Kedua, Timor tuh. iya. Jadi kita tahu. Bahkan saya bilang, tidak mungkin klan kasih nama tiba-tiba keluarga, tiba-tiba kasih nama mobil nasionalnya. Kalau mereka tidak pernah punya sumber daya yang pernah Masuk barang itu. Selamat malam. Ketemu lagi di Santai Aja. Mari ketemu omong. Ketemu lagi dengan kakak Umbulan. Malam kakak. malam, bro. Ya. Ini duo W. W ini versus Umbulan. Kakak, apa kabar kakak? Sehat. Ini lama sudah ketemu. Pasnya kakak kalah dan beta juga kalah politik tuh itu baru ketemu lagi ya kakak. Kakak sibuk apa sekarang kakak? Saya sekarang kemarin berhabis pertemuan nasional lingkungan hidup sama pertemuan daerah lingkungan hidup di Sumba tuh sudah selesai. Jadi saya juga sudah selesai kepemimpinan saya di Wali NTT. Jadi sekarang saya mau fight, mau menuju ke satu tempat. Berpikir mau serius-serius betul lagi politik. Ternyata mau menuju suatu tempat yang dirahasiakan. Iya, menuju suatu tempat. Nanti kalau sudah jelas baru kita kasih tahu tuh. Ya. Sudah menuju ke sana tiba-tiba tidak jadi kan repot. Bos. Kakak ini kan mau bilang kiri, sonde kiri sekali. Tapi pejuang lingkungan hidup betul-betul toh. Seberapa lama sih kakak bergelut di dunia begitu? Kalau secara tekstual lingkungan hidup itu 2008. Artinya sudah 17 tahun. 17 tahun lebih. Tapi kalau bergerak di isu-isu terkait dengan isu-isu sosial ya, isu-isu tentang alam, ya, ekonomi kerakyatan ya, dari 2003 lah, dari kuliah lah. Dari kuliah Sone bosan kok. Apa ya? Kan kadang dunia itu nih kan secara finansial minta maaf kan. Kalau doinya kan kecil kan. Benar. Sone bosan kok. Yang maksudnya mentor yang maksudnya bilang dunia gerakan itu bukan gaya hidup, tapi pilihan hidup. Dunia gerakan bukan gaya hidup, tapi itu pilihan hidup. Jadi jangan karena kau masih mahasiswa, kau jadi aktivis, tiba-tiba setelah habis mahasiswa, habis gaya hidup aktivisnya langsung berubah jadi A, B, C yang justru bertentangan dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Jadi dia bilang karena dia pilihan hidup. Berat itu. Iya, berat. Berat. Tapi sebenarnya kan kalau kita pakai terjemahan semua ini kan apa istilahnya apa sih yang tidak aktif ini? Iya, boleh. Di partai juga disebut aktivis partai juga tuh. Iya. Beta baru-baru tuh sebenarnya curiga kakak. Jadi satu PD-PD ini gara-gara di itu tuh dunia yang satu tuh uang kurang jadi harus pecah. Sebenarnya baju DPD itu. Itu tujuan apa sih sebenarnya kakak? Satu tujuan sebenarnya terkait langsung dengan apa yang kita atau yang saya dan teman-teman kerjakan selama ini ya. Kan kita tahu urusan-urusan lingkungan hidup, urusan-urusan pengelolaan sumber daya alam, itu kan kita baca tupoksinya. Tupoksinya itu kan ada di DPD, terutama pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup di daerah-daerah ini. Itu kan semua masuk di tupoksinya DPD. Jadi dan itu satu. Yang kedua itu terkait kebudayaan juga. Kebetulan saya kan banyak bergelut di memixkan ya. Jadi saya itu orang bilang kiri sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena saya itu sebenarnya basisnya adalah ngomongin lingkungan hidup, ngomongin alam itu basisnya itu adalah budaya. Tidak bisa kita boleh punya pengetahuan modern soal deep ekologi lah, biokultural lah, sebagai pengetahuan akademik itu, tapi sebenarnya basisnya itu tetap
kontekstual di daerah ya kebudayaannya, karena yang menghidupi lingkungan hidup, alam dan sebagainya itu adalah kebudayaan itu sendiri. Dan budaya itu sendiri juga dihidupi oleh alam itu sendiri, lingkungan hidup. Jadi itu basisnya. Dan, saling bata putar lah. Dia tupoksi DPD, oh begitu tupoksi. Ya sudah kita, harapannya sebenarnya mimpinya itu adalah kenapa kalau misalnya kemarin Tuhan berkenan kita jadi, dan Tuhan bilang kau di belum saat kau di 11 ya dulu. Jadi ini kan harapan kita itu kan bagaimana mendorong misalnya NTT sebagai Pulau Cendana misalnya, siapa tidak tahu NTT Pulau Cendana. Tapi kita lihat saja, kita punya adik-adik, kita anak-anak, semua kita, bahkan kita, ini adalah korban dari parfum-parfum yang justru datang dari luar yang tidak diproduksi di NTT. Padahal Cendana itu salah satu minyak wangi terbaik di dunia. Bayangkan, Om pergi di kios, cari minyak Cendana tidak, tapi Axe ada. Iya. Jadi padahal Tuhan kasih kita minyak wangi. Salah satu contoh. Nah, contoh maksudnya, produk lain ada, tapi kenapa yang bahan bakunya ada di NTT? Kenapa kita? Justru yang produksi itu Wonosobo. Justru yang produksi itu Solo. Dong datang ambil dari sini bahan bakunya, ya, dan kirim ke Belanda misalnya. Belanda itu misalnya King Sandalwood misalnya, minyak wangi King itu di sana. Itu sumber daya alam kita yang sebenarnya menurut saya itu dikelola. Awas Pak Gup tersinggung. Tersinggung semua faktanya begitu. Ya, izin sambil minum. Betul langsung haus soalnya kakak. Iya toh. Karena ini salah Pak Gup tersinggung yang kata soalnya. Iya toh. Kok faktanya begitu toh, dan apa kalau apa alasannya kakak, minta maaf, apa alasannya kakak sebut NTT menuju kebangkrutan? Karena satu ya, kalau kita yang orang yang belajar antropologi ya, kan di salah satu teori antropologi bilang begini, untuk mengidentifikasi masa lalu sebuah daerah atau kawasan atau komunitas itu kaya raya atau tidak di masa lalunya, cek aja kebudayaannya masa kini. Kalau dia punya budaya pesta, berarti dulu itu orang kaya. Sekarang pertanyaan saya sama bro, NTT mana yang tidak pesta? Orang mati saya kita pesta dah. Orang mati saya kita bunuh-bunuh. Orang mati saya kita pesta, nah apa lagi yang kita tidak pesta kan? Di kebun buka sawah pertama aja kita pesta. Dari teori itu saja kita sudah bisa identifikasi bahwa NTT itu pernah ada, kalau dalam orang Jawa bilang itu pernah ada di era fase Gemaripah loh, Jinawi itu. Bahwa kita pernah berada di situasi. Ya buktinya kenapa? Ya sederhana aja. Tidak ada penjajah yang tolol, yang goblok mau datang jajah NTT kalau tidak ada kekayaan tuh. Mana Belanda dan Portugis, Inggris sudah datang jauh-jauh sini bilang, no, beta mau kasih ajar lu bahasa Portugis. Kan seru, kita ada kekayaan lah, jadi mereka datang. Itu saja identifikasi pertama. Jadi proses pembangkrutan itu sudah yang kita menjadi semacam panggilan lah ya, panggilan bahwa prinsipnya satu aja sih kan. Kalau setiap sumber daya alam kita itu hilang satu persatu, sebenarnya yang hilang kan bukan hanya sumber daya alamnya juga, kebudayaannya juga ikut hilang sebenarnya. Coba sekarang misalnya kayak di Sumba misalnya, fenomena kuda mulai berkurang. Sekarang orang beris pakai apa? Pakai kuda di dalam kertas, pakai kuda tak berkaki istilahnya. Iya, karena kuda saudara kaki. Iya, karena makin kesini kan sumber daya alamnya makin makin berkurang. Akhirnya kemudian hilang juga tradisi-tradisi yang terkait dengan hubungan langsung dengan sumber daya alam. Nah, yang berikut itu kan, Om, kalau mau lihat orang bilang kenapa sih NTT itu selalu ada di provinsi. NTT kan cukup lengkap kebangkrutannya. Kalau kita cek satu persatu dari masa kita ambil masa yang paling dekat, masa kolonial saja lah. Kita tahu NTT itu dijarah untuk urusan peternakan sama Cendana. Om tahu ya, di Solor, di Flores sama, di Timor, di ini. Habis itu semua, kemudian di masa-masa Orde Baru kesini menjadi informasi, kita main di komoditi mineral, mangan, Om tahu ya, tambang emas, macam-macam dihajar habis-habisan tuh, sampai ada istilah dulu Timur Obama tuh, ojek bawa mangan masih. Obama, ojek bawa mangan. Nah setelah itu kita masuk lagi etape yang berikut, itu etape terkait dengan ini kebangkrutan ruang. Lihat pantai-pantai kita, pesisir kita, tanah-tanah tempat strategis, itu mau siapa sekarang? Nah, bahkan kita NTT sudah masuk fase yang paling istilahnya kalau bahasa kami itu fase paling mengerikan dalam sejarah kemanusiaan sebenarnya, yaitu kita bahkan sudah habis ini dagang komoditi tadi ini semua ruang, dagang manusia kan, human trafficking tertinggi di Indonesia di mana ya? Dia tahu memang dengar ini parah di NTT itu. Jadi kita lengkap sebagai sebuah potret kebangkrutan itu. Lengkap sekali itu. Sudah mengalami kebangkrutan sumber daya alam sampai kebangkrutan sumber daya. Ini judul paling kerennya adalah NTT menuju kebangkrutan terstruktur. Iya. Jadi bahkan
Om lihat yang kasus human trafficking lah ya. Kan orang selalu bilang pendidikan di NTT itu di bawah ya, selalu di bawah. Tapi sebenarnya kan pendidikan NTT itu bukan tertinggal, tapi sebenarnya mundur. Kenapa saya bilang begitu? Cobalah Om, kalau kita mau jujur-jujur belajar sejarah sedikit. Siapa pembelajar literasi pertama di Indonesia yang ajar orang buat koran dan sebagainya? Kalau ternyata orang Flores itu, yang buat buku komposisi itu Sony Keraf, yang menjadi acuan wartawan-wartawan di Indonesia kalau baca masuk Tempo, kau Kompas dan sebagainya. Dulu kita punya penerbit di ND tuh, penerbit hebat. Kita dulu masih dapat tuh majalah kunang-kunang. Peradaban intelektual kita sudah sangat tua. Oh masih kurang itu. Sekarang ibu dan segala ilmu apa? Filsafat toh? Sekarang pertanyaan, sekolah tinggi filsafat pertama yang ada di Indonesia di mana? Di Flores kan? Ledalero toh, walaupun namanya belum sekolah tinggi, tapi cara belajarnya adalah cara belajar filsafat. Bahkan jauh sebelum ada di Biyakara, di apa dan sebagainya. Jadi kita sudah punya peradaban ini. Itulah alasan kenapa dulu kita bersaudara. Banyak orang Flores, orang Timur, itu ada di ujung-ujung di Kalimantan, di Sulawesi. Tapi jadi guru di sana tuh ngajar orang. Malaysia. Ya toh? Pergi ngajar orang tuh. Nah sekarang apa? Kita bukan pengajar orang sekarang di sana, pi antar nyawa sekarang. Orang NTT sekarang bukan pi ajar orang, tapi pi antar nyawa di sana. Karena banyak kan jalur. Ini kan. Tanya lah mama dorong kakak dorong di sini ngurus itu PMI kan. Berapa jenazah sih setiap tahun yang datang ke NTT untuk dipulangkan. Nah, itu maksud saya kenapa NTT itu mengalami proses pembangkrutan. Dan kalau lihat situasi pembangunan sekarang tidak jauh berbeda. Tidak ada tindakan yang menurut saya dari segi kebijakan yang untuk memastikan bahwa proses pembangkrutan itu tidak terus berlanjut. Makanya agendanya kan sama, agenda gubernur sekarang juga sama aja. Agendanya pembangunan, tidak ada agenda pemulihan. Apa bedanya? Berat sekali. Ya, memang agenda pembangunan, agenda pemulihan. Wah, ini berat. Ya betul lah, Bos. Agenda pembangunan itu kan hanya selalu menempatkan setiap sumber daya alam, setiap sumber daya yang ada itu adalah komoditi untuk bisa sejahtera dan sebagainya. Kalau agenda pemulihan itu adalah bagaimana memperbaiki yang kita punya sebagai satu kesatuan entitas ekosistem NTT untuk kemudian itu menghidupkan kita di masa depan dan anak-anak cucu kita. Sekarang pertanyaan sederhana saya. Kita bisa membayangkan orang datang ke NTT, kita kasih oleh-oleh apa? Pasti kain, selendang, macam-macam. Karena tidak kita kasih oleh-oleh minyak wangi cendana. Saat kita omong besar di mana-mana, inilah Pulau Cendana, Sandalwood Island, omong naik tinggi, omong kosong, tinggi di bawah mana itu kayak cendana, becon tahu nih yang mana sih buat, ya kan? Jadi kita justru tidak istilahnya kalau mau omong membumi, justru cara kita bekerja itu justru tidak memperlihatkan bahwa kita ada sementara urus bebas ini apa yang Tuhan kasih di atas kita punya tanah ini. Sekarang mau pembangunan seperti apa lagi yang di NTT? Mau gaya apa? Gaya Orde Baru sudah pernah dilakukan, ya gaya Orde Cerita. Kalau gaya kolonial sudah. Gaya yang pemimpin agak keras, Jean Victor jalan pernah. Gaya pemimpin sepoi-sepoi model Pak almarhum Frans Lebel sudah pernah. Pemimpin yang dibesarkan dengan gaya aktivisme yang cukup komplit, yang sekarang ini tuh. Yang pernah dapat sekjen satu organisasi kurang apa lah ya. Nanti kita juga tidak tahu peta jalannya seperti apa di Malaysia. Jadi kita ya benar-benar istilahnya kalau kami bilang proses pembangkrutan ini kelihatan kayak berat memang. Tapi sebenarnya simpel saja dia di tingkat tahap. Saya kasih contoh begini. Ada orang yang bilang, ayo kita pulihkan pangan lokal. Sampai gubernur kadang pergi buka, ya ayo kita lestarikan pangan lokal. Entah untuk kepentingan media atau apa, tapi sengaja makan. Atau memang betulan memang suka makan atau sengaja makan, kok tahu. Makan begini. Sekarang orang bilang, wah dia suka juga dia pangan lokal. Tapi lihat aja kebijakannya, gampang kan? Kalau itu desa sudah pangan lokal, berani tidak dorong buat kebijakan untuk replikasi itu kebijakan pangan lokal ke desa-desa seluruh di NTT. Misalnya apa yang seperti saudara Diki Senda buat di Labuan Toja. Kan itu kalau memang pemerintah serius untuk urus pangan lokal, kan tinggal direplikasi. Untuk diterapkan ke desa-desa lain. Maka saya bilang, kalau gubernur bilang, DPR bilang pecinta lingkungan, jangan terlalu tipu-tipu itu bisa jadi begitu. Kenapa saya bilang begitu? Lihat di politik anggarannya. NTT itu PAD tertingginya itu adalah salah satunya itu adalah dari sumber daya alam. Peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, sampai pertambangan.
walaupun sektor pertama tetap jasa ya yang paling tinggi. Tapi dana untuk lingkungan hidup di NTT itu hanya 0,025%. Artinya kalau dia sekitar 4-5 triliun kita punya pemasukan, itu yang kita kasih kembali ke alam itu hanya 5 miliar. 5 miliar ini 2 kali seminar dinas lingkungan hidup sudah selesai itu. 1 kali tanam bako itu sudah selesai. Jadi maksud saya itu begitu. Jadi bahkan dinas lingkungan hidup ini kan Om tahu lah Om di politik ya. Aduh, ampun. Dinas lingkungan hidup dinas apa Om? Dinas staf ahli tuh, tempat pembuangan tuh. Ya kan? Betul tidak? Jadi anggap dinas kepengurusan itu pertanian, PU, ya kan? Tapi ini dinas padahal satu-satunya nomenklatur pemerintah yang pakai kata hidup itu. Tapi minta maaf, sebelum kakak lanjut, beta bukan pemerintah, kakak sedang beta. Kayak beta. Kalau beta, anggap sih bos sak tuh bos. Beta bos sak. Ini sak tuh. Iya. Makanya kemarin kenapa banyak orang bertanya kenapa sih deklarasi Hari Keadilan Ekologis sedunia kemarin harus NTT ya waktu kita yang dihadiri sama kawan-kawan dari Brasil, dari Belanda juga kemarin. Orang bertanya apa sih? Saya bilang begini, apa juga bisa tidak kita pertanyakan Hari Lingkungan Hidup yang kita rayakan setiap tahun itu, yang tiap tanggal 5 Juni itu, Hari Bumi yang kita rayakan setiap tahun itu tiap tanggal 22 April dibuat di mana? Di Swedia. Swedia ada dapat kerusakan ekologis yang luar biasa. Dia pernah alami bencana ekologis kayak NTT, bencana Seroja. Hari Bumi di Rio de Janeiro. Di apa juga urgensinya? Kenapa kita harus bisa merayakan hari besar yang dilahirkan di negara lain? Bang, kenapa kita tidak boleh mempromosikan hari besar yang lahir dari tanah kita? Gitu. Saya mentalitas inferior tadi itu juga butuh sangat kelihatan juga di kita. Jadi saya bilang kita eksekusi. Karena apa? Biar bagaimanapun NTT tadi kan pembangkitan ekologis. Setara dengan bagaimana kita deklarasikan Hari Keadilan Ekologis supaya kita punya persepsi ke depan bagaimana memulihkan ekologisnya kita. Tapi kalau bos merasa terlalu berat, mari kita pindah topik. Soalnya, tapi itu keren kakak. Karena kemudian beta ingat kan dulu waktu kota urus DPD, kakak maju DPD, beta urus orang lah. Beta itu sempat ribut calon yang menang tuh. Ketemu udah. Kakak suara lebih tinggi lah dari katong. Nah itu kan sempat kalau kata bicara budaya kan kakak sempat ribut tuh soal apa pemaknaan pakaian adat kalau salah waktu itu. Sampai kalau salah sedikit ribut-ribut di Jakarta. Oh ribut, bakalah itu. Subamoto itu. Subamoto. Itu beta ada pengacara. Pengacara tahan. Tapi itu kakak pergi ke kantor apa KPU pusat. Itu kan begini. Sebenarnya itu peristiwa yang kedua. Peristiwa pertama justru waktu belum masuk politik. Saya masih pengurus di Walhi waktu itu, ditolak di Pas Pampres di waktu mau menghadap ke KSP kantor staf presiden, ditolak. Saya bilang Klahi juga seperti itu. Kan sebenarnya kan orang ini seringkali kan juga salah kaprah ya. Artinya mereka mengidentifikasi ini sebagai pakaian adat. Ya. Bagi saya ini bukan sekadar pakaian adat, tapi ini pakaian tradisional. Kalau pakaian adat seolah-olah kita hanya pakai di adat. Tapi kalau pakai tradisional itu bisa dipakai sih di mana saja, di mana saja. Keseharian kita mau pakai di mana saja gitu. Jadi satu pemaknaan itu. Yang kedua, saya berkelahi waktu itu karena dia menghina ini pakaian. Nah, pakaian. Dia bilang begitu. Itu pakaian itu tidak cocok masuk di kantor KPU. Tidak layak masuk di kantor. Kau tutup mulut saya bilang dia. Kau jangan sembarang. Kalau omong begitu sama kau hina saya punya moyang. Kau hina saya punya peradaban. Saya punya luhur. Pertanyaan saya sederhana, saya bilang. Saya menghargai Anda pakai celana, saya hargai. Saya tidak pernah bilang Anda itu kolonial. Saya tidak pernah bilang Anda itu antek-antek. Ini saya tidak pernah bilang begitu. Saya hargai karena ini hidup sudah universal. Semua sudah. Tapi Anda juga tidak punya hak untuk menghakimi saya punya cara berpakaian. Kecuali saya datang telanjang di sini. Saya pakai pakaian tradisional yang justru di mana-mana saya bisa diterima. Kenapa hanya di sini saya tidak bisa diterima? Bertengkarlah di situ, hampir baku pukul di situ. Nah, ternyata itu juga kemudian ada salah satu calon atau laporan masyarakat lah ya, menggugat saya ke KPU, mengatakan bahwa saya itu melanggar peraturan soal cara berpakaian, berpakaian, ketentuan berpakaian itu. Dan dramatisnya di situ dia bilang sarana, mau
mengungkit masalah SARA, Iya. apa seolah-olah pemilihan sukuisme, Iya. apa ini, apa. Saya bilang ini DPD. DPD itu senator. Senator itu mewakili representasi komunitasnya. Ya, sepakat. Dan saya ada representasi komunitas saya dan saya diutus karena saya ada representasi masyarakat adat, saya diutus dengan cara adat. Cara adat seperti itu. Dan akhirnya kita bisa jelaskan ke KPU dan kemudian KPU ini. Tapi sekarang kita Tapi kakak sempat apa pukul toh? nah, nah, sehubungan dengan itu kotong kembali hubungkan dengan kakak Putri tadi soal pembangunan yang kemudian kakak bilang berat. Soalnya juga, tapi kita mau masuk dari situ. Ini kan pembuktian betul-betul toh kakak, bahwa kakak pernah tarung betul-betul untuk mempertahankan sebuah nilai. Kan kalau nilai itu hilang kan identitas itu hilang. Identitas itu hilang berarti kotong tanpa budaya. Kalau kotong tanpa budaya, apa gunanya lagi? Kotong memulai sesuatu yang baru. Nah itu yang mungkin terstruktur yang penghilangan apa kakak istilah tadi NTT apa pembangkrutan ekologis itu salah satunya itu. Iya. Apa kan ini kita ini kan apa istilahnya tidak dari awal tidak membuat pelintasan sendiri. Kalau kita belajar dari tempat-tempat lain ya, saya tidak menjadikan rujukan apa-apa, tapi saya mau menjadikan rujukan bahwa ketika negara atau bangsa punya politik kebudayaan dan politik lingkungan yang memadai, itu pasti maju. Saya kasih contoh gini. Kita nonton drakor ini, lihat politik kebudayaannya. Korea. Karena pertanyaan, sampai kita juga kita kasih nama artis Korea. Pertanyaan sekarang, orang Korea ada kasih nama umbu dengan rambut di bawahnya. Di Korea saja, ya, Jepang. Kita ngomong sama negara-negara. Jepang punya politik kebudayaan yang mau lihat saya punya nama-nama apa produksi teknologi itu. Yamaha, Honda, apa Katana itu kan artinya kalau kita bahasa Sunda kan katopok kita bilang parah ini. Nah kita ini kan buka warung makan sedikit, kita tidak tulis bahasa lokalnya kita bilang NTT fried chicken, chicken semua sudah. Jadi kita bahkan tidak bisa menawarkan sesuatu yang khas NTT karena dan itu otomatis dalam pembelajaran sejarah kita pengenalan bangsa yang pasti kecil itu adalah bangsa yang menjadi pengikut bagi bangsa yang lain karena dia tidak punya ciri khas sendiri, tidak punya apa sendiri. Makanya kemarin waktu jadi DPD itu minta maaf saudara, saya kemarin itu mau radikal sebenarnya yang DPD itu. Saya itu berencana akan masuk ke Sumba kalau sudah jadi itu dalam konteks Sumba untuk buat semacam referendum di Sumba untuk mengganti semua nama kabupaten di Sumba ini. Sumba Timur itu Sumba apa gitu. Timurnya tuh pakai bahasa lokal gitu. Timur ini kan kita kan orang Sumba tidak mengenal mata angin, Bos. Kita itu pada mata air. Kita itu mengenal mata air. Untuk menunjuk arah itu selalu basisnya mata air. Kalau mata airnya di atas, hudita gitu yang di atas, hodeta. Kalau dia di bawah, untuk menunjuk arah itu samping kiri kanan itu basisnya air, bukan angin. Bukan arah mata angin. Makanya saya bilang, kenapa Sumba Timur tidak kita usulkan nama kabupatennya Kabupaten Matawai Amah. Sumba Tengah Kabupaten Tanawai Kanena. Sumba Barat Kabupaten Padaeweta. Sumba Barat Daya Kabupaten Loda Pemering. Lebih kontekstual. Kenapa di Jawa boleh Boyolali, boleh Solo, kenapa tidak bilang Semarang Selatan? Kenapa orang pakai bahasa lokalnya mereka? Dan kan lebih nyaman, lebih kena, lebih kena. Kau dari mana bro? Siapa pun dari Padaeweta tadi. Sekalian mengiklankan kan? Karena ya omong yang lebih besar dalam konteks pariwisata, ya orang wisata juga sekarang dong tidak mau datang lihat keindahan alam. Keindahan alam di mana saja mereka bisa lihat. Tapi apa yang berbeda dari kopi tempat? Narasi apa? Sekarang kan wisatawan narasi yang banyak. Yang kepingin dapat narasi baru dari sebuah tempat belajar. Kalau hanya alam indah bukan hanya NTT yang indah, Bos. Di tempat lain itu banyak. Kita membayangkan kalau kakak jadi baru-baru radikal, orang masuk di hotel-hotel menunya pakai bahasa Sunda. Iya itu. Bahkan di rencana kita itu kemarin kita namanya kan politik perjuangan ya. Bisa terjadi bisa tidak. Tapi minimal problem kita itu kan wacana itu hanya bisa dihidupkan dalam situasi sekarang itu hanya bisa dihidupkan pada situasi yang patron kliennya tinggi. Karena kita ini kan negara daerah yang patron kliennya tinggi, Bos. Lu omong bagus bagaimanapun kalau lu sonde bukan gubernur, sonde bupati ini yang baik ngau satu nih omong apa nih. Status sosial itu kakak butuhkan untuk bisa gonggong. Iya, kurang lebih begitu. Iya, karena saya tahu persis di bawah ini situasinya patron kliennya. Karena kalau kau omong tanpa punya status jabatan apa-apa, mereka menganggap itu sebagai angin
Lalu saja, gubernur, bupati, camat, omong salah juga tepuk tangan. Itu problem kita kan? Ya kan? Problem kelas kita kan di situ. Problem situasi kita. Nah, apa? Kembali ke tadi yang Om bilang soal kebudayaan, saya percaya sih Om, NTT kalau mau maju itu memang mengurus kebudayaannya dengan serius, bukan dengan sesuatu yang apa ya, yang artifisial saja, yang seremoni. Ayo kita pakai baju adat. Bukan begitu. Kalau hanya pakai begitu juga, apa maunya juga bisa kita pakai juga. Bukan. Tapi lebih kayak ini. Misalnya kayak begini. Orang melestarikan alam di kampung dengan adat. Kita bilang apa? Kalau orang belis orang di Sumba, misalnya belis orang ambil istri apa, kita bilang itu budaya toh? Iya. Ya toh? Iya. Wah, itu orang kuat, masih kuat budaya orang Sumba, bawa kerbau, bawa kuda, bawa mas kawin apa. Wah, dia tidak ada yang protes satu pun. Wah, itu bantah budaya itu. Begitu orang Sumba pergi ke hutan, kasih keramat hutan, pakai ritual, pakai doa. Kafir. Padahal yang kita pakai tadi untuk acara privat tadi domestik ini, kawin-mawin, orang itu kan juga tradisi Marapu juga. Iya. Lalu kenapa kalau tradisi yang sifatnya privat, kau bilang itu budaya? Tapi giliran tradisi yang untuk kepentingan publik, untuk hutan jangan dirusak, mata air jangan dihancurkan, kau tuduh dia kafir. Berhala. Kan standar ganda kita di standar ganda ini. Nah, kita sendiri juga memiliki apa istilahnya pertarungan kebudayaan secara internal juga di NTT. Tapi saya percaya satu hal, saudara. Jadi apa NTT itu biar bagaimanapun akan selalu ditempatkan pada daerah miskin. Percaya saya. Kenapa? Sabar. Coba ulang itu kata-kata akan tetap. Secara statistik, NTT itu akan terus ditempatkan sebagai daerah miskin. Karena kita melihat pergerakan ekonominya. Kalau baca teori kutukan sumber daya alam, dia bilang begini. Setiap daerah yang kaya raya akan sumber daya alam harus dibuat miskin secara statistik supaya selalu ada alasan untuk dieksploitasi. Supaya selalu ada alasan untuk dijarah. Kalian masih miskin, saya mau buka tambang di sini. Kamu mau tidak? So kamu dapat uang. Kalian masih miskin. Jadi saya mau beli tanah di sini untuk bangun hotel di sini. Jadi semua daerah yang kaya raya itu memang harus coba lihat daftar daerah miskin di Indonesia yang 7 terbawah. Dikuasai oleh siapa? Kita kan? Papua seluruhnya, Maluku sama NTT. Benar sih. Kenapa daerah-daerah yang kayak Maluku ini kurang apa, bos? Misalnya contoh Maluku misalnya, itu sebelum NTT lah. Maluku yang menjadi pengetahuan seluruh Indonesia ini, Maluku. Kurang apa lah Pak? Jalur rempah pertama di dunia itu di situ. Dia masih daerah termiskin sampai sekarang. Dan itu saya percaya bahwa karena saya bilang, jangan pernah berharap NTT itu akan naik kelas begini ini. Kalau cara berpikirnya, cara bertindaknya masih menempatkan sumber daya alam sebagai ruang utama untuk kemajuan. Karena apa? Kalau kita sudah sejahtera, apa kau punya alasan datang ambil kita punya? Tidak usah beta subah ini, tidak usah ambil beta emas. Harus dibuat miskin secara struktural, secara data itu. Secara data, selalu ada alasan untuk dieksploitasi. Dan saya percaya itu masih akan terus terjadi kecuali kakak jadi gubernur. Saya tidak bilang begitu, tapi saya bilang saya berpikir bahwa kerja NTT ini kan kerja kolektif ya, kerja apa saya tidak menggunakan istilah super team karena itu super team sangat ini, tapi saya menggunakan kerjanya dia ini kan kerja cara orang NTT membangun ini kan basisnya klan kan, marga, artinya komunal. Ya. Pemimpin itu hanya penggerak saja. Intinya tetap di masyarakat. Masyarakat itu sendiri. Ya kalau lihat apa ya situasi sekarang sih ya orang boleh optimis lah ya. Orang belum NTT akan begini. Tapi optimis juga harus realistis juga lah. Lihat situasi. Bahwa kita tidak hidup sendiri di sini. Bahwa saya ini beberapa kali ditelepon pengusaha dari luar ini untuk mau incar tambang A, B, C di NTT ini. Lobby, Pak Ubu tolong aja jangan ini apa nanti masyarakat apa. Kalau kakak mau kaya berarti kakak suka ya sebenarnya. Kalau mau kaya gampang sekali. Secara uang bukan secara uang. Kalau mau kaya gampang sekali gampang sekali. Saya kasih contoh, kan banyak peristiwa-peristiwa itu orang menggunakan status aktivismenya untuk melakukan intimidasi terhadap pengusaha A, pengusaha B. Saya kasih contoh lah. Saya kalau mau kaya sekarang gampang aja.
Saya pergi di bawah hotel di bawah, saya beri, kopi AMDAL ini mana? Kau punya ini apa ini? Kau punya pembuangan air apa? Limbah ini di mana ini? Kau melanggar undang-undang pesisir ini. Jadi kalau aman, atur loh. Semua kecepatan itu ada. Ada, tapi itu kejahatan namanya. Itu kejahatan namanya. Jadi peluang untuk itu selalu. Jadi kami juga coba untuk bicara ini dalam konteks benar-benar kita ngomongin NTT itu secara komprehensif. Lurus lah. Maksudnya NTT itu sudahlah, kita tidak usah omong dulu teknologi A, B, C lah. Omong dulu ini sumber daya alam yang Tuhan kasih di kita. Bagaimana membayangkan NTT 20 tahun dan sekarang kita sudah punya pabrik cendana di sini sendiri, pabrik minyak wangi cendana. Membayangkan NTT di masa depan itu, bagaimana NTT itu menjadi ruang, kalau mau ke Bali ruang filsafat yang memang menjadi auranya NTT. Dulu kan orang NTT itu kan orang-orang pintar. Contoh lah bos. Kenapa menteri-menteri dari NTT di zaman dulu itu bisa jadi menteri? Karena kualitas omong Franseda, omong Adrianus Moi, omong Sony Gorus Keraf, Sony Keraf bisa jadi menteri. Karena apa? Karena kapasitas mereka. Sekarang NTT rata-rata jadi menteri karena kepentingan politik toh. Karena ada keterhubungan, bukan karena dia punya kapasitas di situ. Makanya tidak lama kemudian karena hiki dari KPK toh. Ya karena itu tadi. Karena memang kualitas sumber daya politisi kita juga. Dulu kita memang menjadi menteri, ya karena memang kita kapabel di itu bidang. Siapa tidak kenal Fransai dari jagonya keuangan? Siapa tidak kenal Adrianus Moi, mantan gubernur Bank Indonesia? Siapa tidak kenal Sony Keraf, menteri lingkungan hidup? Ya memang karena mereka punya kapasitas di situ. Bukan karena sekadar kedekatan politik semata. Nah, kita problemnya di situ. Dan saya rasa NTT juga saat ini juga sedang diarahkan untuk main pada gimmick-gimmick yang cara kalau orang bilang kalau mau menguasai satu daerah itu cabut dia dulu dari kebudayaannya. Supaya dia tidak punya ikatan emosional dengan tanahnya, tidak punya ikatan emosional dengan airnya, tidak punya ikatan emosional dengan hutannya, tidak punya ikatan emosional dengan apapun yang ada. Jadi kalau orang mau datang ambil beta syuting. Kan begitu salah satu kalau mau caplok satu kawasan kan kalau bukan perang, orang bilang ya pakai kebudayaan. Kalau yang kakak lihat sekarang dari semua beberapa tingkatan itu sampai pada jual manusia, kan tadi mulai kolonial, mulai dari Orde Baru, apa segala bahkan jual. Yang paling masif sekarang terjadi di NTT sekarang apa kakak? Yang terkait dengan sekiranya sekarang kan NTT itu masuk di masuk di etape 2 komoditi utama. Pertama itu geothermal, yang kemudian di bahasa orang pusat itu adalah bukan tambang. Bayangkan orang gali di dalam, itu untuk bilang bukan tambang itu. Ini kan skema cara bermain diksi, cara bermain. Yang kedua itu ruang pariwisata toh. Jadi pencaplokan daerah-daerah pesisir. Kan sudah banyak kejadian di Sumba, orang sudah tidak bisa menempatkan perahu lagi di pesisir situ. Karena sudah milik hotel A, milik investor A. Walaupun undang-undang pesisir, walaupun peraturan presiden bilang pesisir itu adalah milik negara yang diperuntukkan hanya untuk 2 hal, konservasi dan rekreasi. Pada faktanya tidak begitu kan di lapangan. Itu yang kedua itu geothermal. Kenapa saya bilang juga salah satu geothermal yang paling ini satu bahwa semua sumber daya yang tadi saya omong tadi depan itu komoditi kan sudah hampir mengalami pemberutan, sudah hampir kolaps semua ini. Cendana juga kita lihat sudah mulai tidak lihat. Jadi yang kita lihat sekarang apalagi yang bisa dieksploitasi di NTT, yaitu geothermal. Dan percaya saja, masifnya akan sama dengan komoditi-komoditi yang lalu. Dan kalau mau menyerempet saya tidak tahu nanti geothermal nama jadi keluarganya siapa. NTT kan menyumbang 2 nama, dua diksi besar di Indonesia. Itu apa tuh? Satu, NTT terkenal sebagai pulau cendana toh? Iya. Ya. Yang kedua, Timor toh? Iya. Jadi kita tahu. Bahkan saya bilang, tidak mungkin klan kasih nama tiba-tiba keluarga, tiba-tiba kasih nama mobil nasionalnya. Kalau mereka tidak pernah punya sumber daya yang pernah masuk barang itu. Kalau kita mau sipit-sipit ya, gitu ya. Sipit-sipit. Nah, jadi
ke depan dua hal itu menjadi, dan saya kira sama aja skemanya Om. Persoalan kita sama aja. Kita itu tidak pernah dikasih kedaulatan untuk menentukan masa depan kampung kita, itu problemnya. Selalu yang tentukan masa depan kita dari pusat. Kita pernah tidak orang Flores ditanya, kau mau tidak geothermal? Dulu. Kalau kau mau geothermal, oke kita siapkan dulu ya pendidikannya ya. Sekarang saya tanya, di Flores ada kampus yang jurusan geothermal tidak? Ini Arbita diam dengar kakak omong serius. Masuk sekali soalnya. Soalnya sekarang sumber daya yang kita punya itu, kita tidak ada ahlinya. Dan mereka tiba-tiba dari sana luar bilang, oh, ahlinya, oh ini aman. Ini. Nah, problemnya adalah satu, mereka itu memang ahli. Tapi mereka tidak punya ikatan emosional dengan tanah itu. Anda bisa bayangkan, kalau saya adalah ahli geothermal, ahli geothermal di Alor. Misalnya. Di Alor itu ada geothermal. Bilang, oh layak, ini kandungannya bagus. Tapi karena punya ikatan emosional dengan Alor, tapi lihat, ada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pasti juga akan membela masyarakat, tapi pastikan dulu masyarakatnya. Kalau ahli yang di sana, mereka murni saintifik aja. Mereka kalau tidak punya ikatan emosional, mau kuburnya kita nenek karena bongkar juga tidak urusan dia. Karena tidak punya ikatan emosional. Yang dia punya hanya ikatan intelektual saja, pengetahuan. Nah, itulah pentingnya kenapa NTT itu memerlukan kampus-kampus ke depan, sekolah-sekolah ke depan, untuk menciptakan ahli-ahli yang dibasiskan pada sumber daya alam NTT sendiri. Termasuk pariwisata. Misalnya kasih contoh gitu. Kau ahli hutan di NTT. Kementerian tidak pakai lu. Karena apa? Ada yang lebih top dari lu. Ada IPB, ada UGM. Ya. Tapi kalau lu ahli sabana, lu pasti terpakai. Hanya lu yang punya sabana. Pasti kementerian panggil lu ke kerja di... Karena lu yang ahli sabana. Apalagi ekosistem savana sekarang sedang diusulkan untuk menjadi ekosistem esensial. Maksud saya, kita bertarunglah di keahlian dia yang menjadi best geografisnya kita. Kita. Misalnya contoh sederhana. Kita ini gunung berapi seberapa kali korban kita. Itu? Iya. Kalau saya tanya Om dengan jujur. Kasih tahu saya satu nama. Ahli vulkanologi orang NTT. Siapa ahli vulkanologi asdal dari NTT? Adakah? Hah? Berat. Jadi menurut saya semua potensi kita, semua tantangan kita itu tidak ada problemnya, tidak ada ahlinya di situ. Sekarang contoh aja lah, ahli komodo saya kemarin yang pergi presentasi di Kanada itu orang dari Jogja kok kita kirim kok. Siapa ahli komodo di sini? Orang Jogja presentasi terkait dengan komodo di Kanada. Orang Manggarai Tanganga. Iya toh? Iya, maksudnya bukan menganggap remeh. Bukan menganggap. Artinya apa? Karena kita tidak bergerak pada sumber daya yang kita punya tadi. Siapa yang harus disalahkan? Kan seharusnya ada pusat studi komodo minimal ya. Pusat studi komodo itu tidak hanya lokal. Untuk orang bisa pelajari genetiknya seperti apa, ya, belajar soal antropologisnya seperti apa, sosiologisnya seperti apa. Jadi ketika orang kita presentasi dan sebagainya, ya memang kita ya sama kalau Om nonton National Geographic toh, ya, orang bicara anaconda, ya pasti orang Brasil yang bicara anaconda toh. Nah sekarang kita orang yang ngomong komodo bukan orang NTT ini bagaimana? Simpel saya toh. Tadi saya tanya simpel itu. Ahli vulkanologi yang kita sudah mati banyak, kita saudara mati ini gara-gara gunung berapi. Sampai sekarang kita cari ahli vulkanologi orang NTT saya. Tapi kalau ahli-ahli yang lain banyak, tapi ahli-ahli itu ilmu yang umum. Makanya saya bilang tadi, membayangkan suatu ketika kita di sini punya kampus yang memang khusus belajar vulkanologi. Kampus yang khusus belajar tentang keanekaragaman hayati di NTT. Ya. Yang belajar tentang kebudayaan di NTT. Orang dari luar banyak jadi profesor doktor teliti tentang budaya Dawan, budaya Yelo. Sekarang pertanyaan sederhana, ada berapa banyak orang NTT yang menjadi profesor doktor karena penelitian tentang Jadi tantangan kita itu banyak ini saling terhubung semua. Dan menurut saya perubahannya lewat kekuasaan. Kenapa saya selalu bilang itu kekuasaan? Karena tadi situasi kita itu kan patron klien. NTT ini kan provinsi dengan tingkat ketergantungan terhadap negara tinggi. Mari kita kasih contoh. Orang yang kaya-kaya di NTT itu rata-rata apa dulu? Pasti basisnya proyek APBD itu infrastruktur jalan, jembatan, pengadaan alat ini A, B, C, proyek pengadaan di Pemda. Saya tidak omong yang sekarang ya, tapi yang belakang-belakang dulu. Sebelum kita kenal investasi macam-macam.
apa mainan-mainan ini sekarang. Yang kedua, yang menengah ke atas sedikit apa? PNS honorer tuh. Ketergantungan terhadap negara juga kan, bahasanya APBD, APBN juga. Di bawah, kelas bawahnya PKH, Raskin, macam-macam tuh. Jadi tinggal ketergantungan kita dalam negara tinggi sekali. Nah kalau mau perubahan, negara bisa melakukan itu. Misalnya kan, pengambil kebijakan itu. Saya tidak kasih kau kopi Raskin ya, karena kau tidak tanam tindana. Karena kau punya ketergantungan terhadap negara berhak dong minta kewajibanmu juga kan. Kewajiban negara juga, negara tidak minta banyak-banyak, kau cukup tanam cendana kok, supaya kita cendana bisa. Itu kayak dulu kakak, kalau di Timur itu, siapa ya? Di Baune, di Baune yang tanam sapa, kepala desa atau camat sapa kore yang wajibkan orang tanam pisang atau tanam apa tuh? Dulu, kalau mau dapat bantuan harus. Iya kan? Iya. Ada itu. Begitu. Maksud saya, ya kita, yang kemudian Amarasi sekarang, apalagi Amarasi Barat itu kan pisang itu melimpah tuh kan. Itu dampaknya ke depan. Nah itu yang kita, sebenarnya justru orang kelas camat, kepala desa bisa melihat situasi itu. Gitu. Keren itu menurut saya. Karena harusnya banyaknya seperti itu. Dan apa ya, problemnya kan kita tidak teknokratis itu. Banyak orang luar punya kepentingan politik sumber daya alam terhadap NTT. Jadi kita berpikir bahwa ya sudah secara teknokratis kita kerjakan A, B, C, tapi tidak sesederhana. Makanya satu-satunya cara menurut saya itu kita harus punya pemimpin-pemimpin ke depan yang benar-benar independen, punya kedaulatan atas visi membangun pemulihan. Saya tetap dengan pemulihan, minta maaf ya, saya tidak selalu suka. Karena kita sudah punya sejarah pembangunan sudah puluhan tahun ini membangun saya begitu saya ini tidak ada yang terlalu memulailah dengan pemulihan diri. Nah, pemulihan di NTT dulu. Ini saja kita sekarang omong pariwisata Labuan Bajo. Wow, premium. Nah, katong ada baterai soal sampah itu ada tempat tumpuk. Tuh orang kan tidak pernah bicarakan bahwa semua yang positif itu pasti ada negatifnya juga. Residu dari pariwisata paling utama adalah sampah. Sekarang pertanyaan saya, di mana itu sampah-sampah pariwisata yang ratusan ton tiap hari di Labuan Bajo? Jangan sampai ada buang di laut. Tidak ada tempat pengelolaan. Karena kita sibuk pada itu tadi. Pada pembangunan fisik. Berpikir positif ya. Jadi kita dibuat psikis kalau didoktrin lah dalam tanda petik berpikir positif ya. Nah, celakanya kita ini kan dua patron utama masyarakat itu kan dua-duanya kan tidak maksimal sekarang. Pertama pemerintah, kedua agama, kita tahu ya, semua tahu. Terus karena kalau saya serempet sajalah, tidak ada kepentingan apa-apa saya. Agama ini kan kalau saya sebagai penganut Kristen ya, menurut saya saat ini kebanyakan kita orang-orang yang urus agama ini tidak ada yang punya mentalitas Nabi Orde Lama, perjanjian lama, semua perjanjian baru semua ini. Tidak ada kayak Nabi Elia, Nabi Elisa yang melawan raja kalau raja Bainau. Gitu. Semua rata-rata kita punya nabi-nabi sekarang, nabi-nabi perjanjian baru semua. Omong keselamatan, kedamaian, kemakmuran, tapi tidak bicara soal bagaimana. Ya kita pernah belajar itu barang. Kita sekolah minggu di gereja ajarkan bagaimana Nabi Elia melawan raja ini, Nabi Elisa ketika. Nah kita kekurangan. Dan itu sekarang sudah mulai tumbuh kembali kan? Dan itu sekarang sudah takut. Jangan sampai takut proposal tembus. Itu dia problemnya di situ. Nah, kalau itu kita angkat tangan, problemnya di situ kita, Bang. Situasi kita saat ini ya di situ. Tapi sebenarnya ya terima kasih kita bisa ngobrol-ngobrol begini. Tapi sebenarnya dalam hati kecil itu sebenarnya membayangkan bahwa NTT itu benar-benar nasibnya sama dengan Papua, nasibnya sama dengan Maluku, nasibnya sama. Dia hanya dijarah aja terus-menerus. Skemanya diubah-ubah aja. Diubah A, diubah B. Tapi ujungnya tetap juga penjarahan semua juga tadi kan orang bilang idealisnya kakek ini yang tadi orang komen bilang seberapa kiri kakak. Jadi kiri itu beda. Kalau idealis beda.
Karena saya pakai sebenarnya kan saya ini dibesarkan oleh komunitas adat ya. Iya. Jadi saya selalu berpandangan bahwa kayak sekarang orang belajar soal kalau ilmu modernnya lingkungan hidup deep ekologi namanya. Bagaimana menempatkan hutan, kayu, binatang dan sebagainya itu sebagai teman hidup, bukan sebagai ajang eksploitasi saja. Bukan ini lagi. Ilmu itu kan kita punya nenek moyang supunya. Itu ya tuh di Sumba di mana-mana itu supunya tuh. Sebelum ambil ikan di sungai dong doa dulu. Ritual. Karena doa anggap ada. Ini. Itu teman hidup. Pohon ini dengan usia ini sana boleh tebang, hanya boleh. Jadi sebelum barat kan sekarang di ekologi kita punya orang tua nenek moyang sudah omong itu barang dari zaman dulu. Problemnya karena tadi kita mengalami apa yang disebut dengan inferioritas tadi itu. Merasa ilmu yang dari luar selalu lebih bagus daripada ilmu yang ada di tingkat lokal. Karena ilmu yang tingkat lokal selalu dihubungkan dengan sesuatu yang mistik, sesuatu yang kafir, sesuatu yang berhala, dan sebagainya. Tapi kalau mau ngomong-ngomong jujur, sekarang kondisi real kita di lapangan, justru daerah-daerah yang masih kuat adatnya, justru daerah-daerah yang masih berdaulat atas kampungnya, atas hutannya, sebagainya. Justru daerah-daerah yang kita bilang, wah sudah modern. Nah itu yang justru konflik sumber daya alamnya justru sangat tinggi. Kakak tadi sempat singgung geotermal kakak. Tapi kan dua yang kakak sebut itu saat privatisasi kakak kurang sebut tadi. Ruang. Ruang. Iya. Konflik itu kan banyak sekali om. Iya. Konflik ruang kan. Dua situasinya. Situasi yang terbuka, situasi yang hidden, situasi yang laten. Di kampung-kampung sebenarnya sekarang tiba-tiba saja orang punya sertifikat di sisi. Caranya itu modusnya ya paling umum mungkin supaya orang juga bisa mengerti bagaimana sampai kami punya cara kerja selama ini. Modusnya itu gampang. Om pernah dengar Proda. Itu salah satu modus pertama tuh. Jadi kalau daerah-daerah strategis itu digenjot. Ayo Proda, nanti ini tanah diklaim oleh negara. Terpaksa masyarakat adat yang tadi kepemilikan sifatnya komunal diubah menjadi kepemilikan pribadi kan karena Proda kan. Betul. Nah, ketika sudah kepemilikan pribadi, pengusaha masuk sudah. Pendekatan pribadi. Jadi salah satu jebakan itu di Proda. Maka saya selalu bilang di kampung itu, kalau BPN datang bilang mau pengukuran A, B, C, bilang saja ini tanah komunal, bisa tidak sertifikat komunal. Jangan mau sertifikat pribadi. Karena itu salah satu trik dan tip. Ya, dan setelah itu pengusaha mulai banyak berbondong-bondong, mulai offer selesai pengukuran di sana kok. Oh sudah, sertifikat sudah keluar. Oke, saya menuju rapat OTW. Sudah mulai nego dapat satu tempat, satu tidak kasih, satu kasih. Nanti dia sudah bangun di situ, satu merasa terdesak, terpaksa mundur juga, terpaksa lego. Jadi rata-rata sekarang di NTT itu daerah-daerah yang strategis, disitulah digenjot Prona dan Proda. Karena hanya dengan Prona dan Proda pintu masuk untuk percepatan penguasaan lahan masyarakat itu. Oke kakak, sebelum kotong habis, kakak bisa kasih closing statement atau tips dan trik atau apalah. Ini kan semua orang nanti nonton. Ini untuk ke depan untuk ketong yang lebih muda atau lebih adik lagi ketong. Kan banyak yang berjuang, ada yang daya tahannya bisa seperti kakak, ada yang sonde kayak beta nih kan, udah datang apa tahu tutup mata. Tidak juga. Bos jangan mereka begitu. Kakak bisa kasih kayak closing statement lah. Iya, pertama untuk tip-tipnya ya, tentu saya tidak akan ngomongin di sini, saya omong di belakang lah, bro. Tips dan trik. Karena kalau kita omong di sini, bahaya. Yang nonton ini kan bukan hanya orang-orang baik. Ya untuk sebuah penyemangat untuk orang yang bergerak seperti jiwanya kakak, orang-orang yang punya jiwa seperti kakak. Pertama itu kan hal-hal begini ini kan bahwa itu pilihan hidup. Saya bisa kerja apa saja om, bisa jadi pengusaha juga ke depan, tapi cara berpikir, cara bertindak seperti ini menurut saya itu pilihan
pilihan hidup, bukan sekedar karena saya masih di Walhi ya, jadi saya begini, gitu. Karena saya masih di GMKI, jadi saya begini, bukan. Itu sudah menjadi pilihan hidup. pilihan hidup. Yang kedua itu menurut saya problem kita di NTT itu sebenarnya hanya bisa diselesaikan dengan cara NTT itu membangun pelintasannya sendiri. Apa itu misalnya apa itu pelintasannya sendiri? Saya kasih contoh lah. Kita tidak bisa membangun NTT dengan cara berpikir hutan, karena hutan kita sedikit. Tapi membangun NTT dengan cara berpikir sabana, karena sabana kita yang banyak. Jadi maksud saya kita buat alur pelintasan kita sendiri saja. Jadi kita mau bicara soal komodo, mau bicara soal savana, mau bicara soal kura-kura leher ular di Rote, mau bicara soal kuda sandalwood, mau bicara soal segala sumber daya pohon lontar, kita jagonya seharusnya. Kita jagonya. Karena lintas kita sendiri. Karena kita punya kita sendiri. Agak sulit menerima misalnya, ternyata yang datang jelaskan tentang pohon lontar nanti itu orang UGF, orang akademisi dari sana, bukan akademisi dari NTT. Akan susah nanti kita ke depan untuk membayangkan Cendana ini justru pabriknya ada di Jogja yang seperti sekarang sudah terjadi di Wonosobo dan di Solo. Mau tahu 1 liter minyak Cendana di Wonosobo 5 juta. Jadi kalau secara umum saya membayangkan bahwa NTT itu hanya bisa tumbuh berkembang itu dengan pertama menurut saya pemulihan dulu lah, pemulihan segala ekosistem kita ini, energi kita. Kalau bahasa saya yang lebih vulgar, tolonglah Pak Gub kasih itu dan lingkungan hidup. Gitu. Jangan kasih kaya terus di dinas PU, dinas pertanian saja. Itu kan mereka yang mendapatkan hasil dari lingkungan hidup. Masa lingkungan hidup yang backup ini kita bisa hidup. Makanya saya bilang nomenklatur kita ini di pemerintah yang pakai kata hidup satu aja. Stop sudah buat dinas lingkungan hidup sebagai dinas pembuangan benar-benar gunakan dinas itu sebagai dinas yang benar-benar berarti buat masyarakat di NTT ini sendiri. Dan yang terakhir kalau boleh bilang sekarang semuanya di tangan kawan-kawan muda, anak-anak muda. Kita ini kan dalam perjalanan ini kan satu saja prinsipnya tuh. Karena kita kenapa punya ketahanan? Karena satu aja yang tumbuh di dalam ini. Karena perubahan itu tidak ada yang instan. Bisa jadi dia terjadi setelah kau mati. Tapi kau harus membangun fondasinya, memulai sesuatu. Mungkin buat kita nikmati. Makanya seringkali banyak yang mundur itu karena tidak merasa ada perubahan. Sampai lupa bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Dia by proses. Bisa jadi nanti yang melakukan perubahan besar, yang bersuara agak besar dan sangat dengar mungkin anaknya nanti. Siap. Kita hanya menginisiasi saja proses-proses awal ini. Dan saya kira untuk kawan-kawan yang masih berjuang untuk itu, kawan-kawan di mana saja yang percaya bahwa alam NTT cukup untuk semua, yang percaya bahwa alam NTT itu baik untuk semua, yang percaya bahwa alam NTT itu harus didistribusikan secara adil kepada seluruh masyarakat NTT, yakin saja semesta NTT pasti dukung kalau kita punya prinsip yang amin. Seperti itu. Itu. Siap. Terima kasih banyak Kakak. Maaf Bu, kalau ada aman. Demikian bincang-bincang 2 W, Umbu Weni dan Umbu Ulang. Sampai jumpa di next. Mari ketemu ngomong. Sampai jumpa.